Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari Rabu sore tanggal 1 Juli 2020 saat ini dapat berlangsung atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pujian nomor 180. Kita nyanyikan nanti bait 1 dan 2, Roh Kudus Pembawa Terang. Roh Kudus Pembawa Terang, bersinarlah cemerlang, agar malam hari gelap jadi fajar yang cerah. Tuhanku setia, Engkaulah pengharapanku, curahkanlah kuasa-Mu. Roh Kudus di hatiku, Tuhan, Tuhan, sucikanlah hatiku. Ya Roh Kudus, sucikanlah hati yang penuh salah. Lama dosaku mengekang, jiwa tak pernah riang. Tuhanku setia, Engkaulah pengharapanku, curahkanlah kuasa-Mu. Roh Kudus di hatiku, Tuhan, Tuhan, sucikanlah hatiku. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menolong kami, dan bahkan Engkau yang memberkati kami. Sampai saat ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama kami beribadah setiap hari Rabu sore ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengurapi kami semua, di mana pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dengan baik, menjadi perenungan kami dan dasar kami, untuk kami menjalani dalam hidup di dunia ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, apa yang kami sampaikan ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga menyadari Tuhan, banyak dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni sehingga kami layak saat ini bersama-sama kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini, dari awal hingga akhir di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Pujian nomor 18. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Kidung Pujian nomor 18, bait 1 dan bait yang ketiga. Ya Tuhan Allahku, ku dengar sabda-Mu.
Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 14 sampai dengan ayat 24. Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 24 yang demikian, kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Sampai di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan dari kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 24 yang menjadi perhatian kita khususnya pada ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali saat ini hari Rabu tanggal 1 kita memulai untuk bulan Juli ini dengan firman yang kita dengarkan dari kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 24. Bapak Ibu, bacaan kita pada hari ini memang dilatar belakangi oleh suasana perdebatan yang sangat keras antara Tuhan Yesus dengan para pemimpin Yahudi dan juga orang banyak pada waktu itu. Pokok masalahnya adalah perbuatan Tuhan Yesus ketika Ia menyembuhkan seorang yang sudah 30 tahun sakit dan duduk di dekat kolam di sekitar pintu gerbang domba dari Bait Allah di Yerusalem.
Para pemimpin Yahudi mengecam Tuhan Yesus. Karena apa? Karena melakukan pekerjaan penyembuhan pada hari Sabat. Dari latar belakang perdebatan ini, Tuhan Yesus sebenarnya juga memperingatkan semuanya, memperingatkan kita, semua orang serta juga para pemimpin gereja, masyarakat, dan juga berbangsa. Supaya dapat melihat dan menilai suatu tindakan dan perbuatan itu secara proporsional. Tidak menilai dan menghakimi secara luarnya saja menurut apa yang dilihat oleh mata kita, melainkan menurut makna yang sebenarnya melatar belakangi dan mendorong perbuatan itu, atau dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri, hakimilah dengan adil. Ini ayat 24 menjadi nats kita. Kalau kita memperhatikan dengan cermat kehidupan umat manusia dalam segala hubungannya, tindakan saling menghakimi ini merupakan hal yang nampaknya biasa. Tindakan menghakimi tersebut dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena ada sesuatu yang kita lihat dan kita dengar. Yang kita lihat dan kita dengar itulah yang kita hakimi sebagai reaksi kita terhadap hal tersebut. Hal menghakimi, Bapak Ibu, bukanlah persoalan apabila didasarkan pada etikat yang baik untuk memberikan penilaian antara yang benar dan yang tidak benar. Kemudian menetapkan keputusan untuk menerima yang benar dan menolak yang salah. Persoalannya muncul oleh karena penilaian tersebut tidak dilihat dalam terang kehendak Allah, melainkan berdasarkan pemikiran dan kepentingan pribadi setiap orang atau bahkan setiap kelompok orang yang pada asasnya selalu ingin menang sendiri dan tidak mau memberi diri disaingi oleh orang lain atau pihak-pihak lain. Muncullah tindakan mempersalahkan satu terhadap yang lain. Bukan hanya itu, orang banyak pun dapat dipengaruhi dan bahkan digerakkan untuk melakukan tindakan yang sangat brutal, yang membabi buta tanpa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sifat orang banyak adalah mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang dinilai berpengaruh, apalagi kalau diikuti oleh janji yang muluk-muluk. Tuhan Yesus dengan tegas melawan pendirian dan sikap seperti itu. Ia sendiri tidak mengemukakan diri supaya dihormati, tidak. Walaupun ia sebenarnya layak mendapat kehormatan dari Allah dan bahkan oleh manusia. Semua pengajaran yang ia katakan dan perbuatan yang ia lakukan, ini semuanya bersumber pada firman dan kehendak Allah. Ini kalau kita baca dari ayat 6. Karena itu Tuhan Yesus tidak dapat berbuat lain kecuali mengajarkan dan melakukan apa yang ia patut diajarkan. Dan dia lakukan menurut kehendak Allah ini. Dan inilah kehendak Tuhan Yesus kepada kita.
baik kita sebagai orang atau orang per orang, baik kita dalam keluarga, bahkan baik kita dalam persekutuan mungkin jemaat. Ini juga Tuhan Yesus kehendaki supaya dilakukan di dalam dan di tengah kehidupan bersama. Selaku anggota masyarakat misalnya, selaku pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa ini, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita semua menilai dan menghakimi orang lain bukan dari sudut pandang kepentingan dan kehormatan diri sendiri. Juga bukan dari sudut pandang peraturan yang dibuat oleh manusia atau tata cara keagamaan yang hendak diikuti dengan cermat dan teliti, melainkan menilai dan menghakimi seseorang dan sesuatu yang kita lihat dan kita dengar dengan memakai satu ukuran atau takaran yang sama, yaitu ukurannya adalah kehendak Allah. Kepada para pemimpin Yahudi, pemimpin masyarakat dan juga bangsa, pemimpin gereja dan bahkan jemaat, kepada kita semua Tuhan Yesus katakan bahwa suatu penilaian yang benar dan penghakiman yang adil apabila tindakan penilaian yang benar dan juga penghakiman yang benar itu didorong oleh tekad dan kemauan kita untuk mematuhi dan melakukan bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau saja kehendak Allah kita utamakan dalam setiap tutur kata kita dan perbuatan kita, dan menjadi batu timbangan dalam melakukan suatu keputusan dan tindakan, maka segala hubungan kemanusiaan yang ada akan menjadi aman dan damai. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita meneladani Tuhan Yesus, Sang Guru dan Juru Selamat kita. Dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus dan berdasarkan kuasa Roh-Nya yang dikaruniakan kepada masing-masing kita selaku murid-murid-Nya, maka hendaklah dalam segala hubungan yang ada, baik hubungan keluarga dan antar keluarga, hubungan kita bergereja kita, hubungan berbangsa dan bernegara kita, hendaklah Bapa itu dinyatakan di dalam kita yang percaya kepadanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kehendak kita jangan lain daripada kehendak Bapa. Perkataan kita jangan lain daripada perkataan Bapa. Dengan begitu, orang akan tahu bahwa kita bukanlah figur seorang pemimpin yang mencari kepentingan diri sendiri, tinggi hati dan sombong. Juga kita bukanlah bagian dari orang banyak dan masyarakat yang mudah terbawa arus pengaruh dari orang-orang yang memperjuangkan kehormatan dan nama baiknya sendiri. Kita adalah bagian dari persekutuan orang-orang yang percaya dan taat kepada Bapa, serta hidup menurut teladan ketaatan Tuhan Yesus. Keteladanan dalam hal yang mana? Keteladanan dalam hal memperjuangkan pemulihan harkat hidup dan keselamatan orang lain lebih daripada hanya mengikuti dengan teliti peraturan manusiawi yang menonjolkan hal-hal yang lahiriah. Keteladanan dalam hal selalu mengutamakan perbuatan kasih terhadap sesama dalam kehidupan bersama, lebih daripada mempertahankan tata cara keagamaan yang kaku. Dengan cara seperti itulah kita akan mampu memenuhi perkataan Tuhan Yesus, yakni menghakimi dengan adil.
Adil artinya memberikan kepada setiap orang apa yang memang menjadi haknya menurut kehendak Allah. Banyak perpecahan yang terjadi di dalam masyarakat dan juga di dalam kehidupan berjemaat dan bergereja. Hanya oleh karena kita itu enggan mengakui dan memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Kecenderungan kita lebih kuat pada usaha untuk mendorong orang lain ke belakang supaya diri kita sendiri tampil di depan. Hal seperti itulah Bapak, Ibu, dan Saudara juga yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam peristiwa ini. Yang seharusnya Yesuslah yang harus semakin besar dan kita semakin kecil. Ini kalau kita baca dari Yohanes 3 ayat 30. Yesus yang semakin populer dan kita semakin tidak populer. Namun dalam peristiwa pembacaan kita justru Tuhan Yesus ditolak mundur ke belakang. Dan ia akan mundur terus dengan penuh kesadaran demi ketaatannya terhadap kehendak Bapanya. Dan demi kasihnya kepada kita, umat manusia, ia mundur sampai mati di kayu salib. Yang menghantarnya kepada kematian itulah sebagai wujud cinta kasih yang tulus pada umat manusia. Maka Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini marilah bacaan ini akan senantiasa menjadi dasar kita. Kita menghakimi dengan adil. Cara pandang kita yang selama ini keliru, marilah kita merubah diri supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan ini. Tidak karena kepentingan kita, tidak karena kemauan kita, tetapi itu semua terletak di dalam rencana dan karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki saat teduh sejenak. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan, diiringi dengan kidung pujian 148. Kita nyanyikan nanti bait 1 dan bait yang kedua, Ku Bawa Persembahan. Kepadamu
Mari Bapak Ibu kita serahkan persembahan ini dalam doa. Kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau yang telah memberkati dan memelihara kami, memberikan kecukupan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan memperbarui hidup kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan kami ini sehingga dapat dipakai sebagai sarana untuk kami semua menjalankan amanat Tuhan, mewartakan kabar kesukaan bagi dunia ini. Dan ajarkanlah kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami, dan pakailah Tuhan hidup kami ini untuk menjadi pewarta kabar kesukaan ini. Sehingga setiap orang akan mendengar dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun itu semua Tuhan memang banyak tantangan, banyak cobaan dan rintangan. Oleh sebab itu Tuhan senantiasa menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami tetap bisa melakukan apa yang Tuhan amanatkan dalam hidup kami ini. Demikian juga saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan karena sakit, seperti Ibu Sutarto yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Semarang, Bapak Teguh Wiono yang sekarang masih dalam proses untuk pemulihan, Bapak Ibu Sri Umar Lantip karena usia. Kiranya Tuhan sendiri akan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Ibu Nurmina Bangun juga masih dalam perawatan. Dan bahkan sekarang ini Tuhan kami menyerahkan keluarga besar Ibu Mas'ad. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan penghiburan meskipun telah ditinggalkan oleh anak yang sangat dikasihi, yang telah menghadap kepadamu Tuhan. Engkau yang senantiasa menjaga dan memelihara keluarga yang ditinggalkan. Engkau berkenan memberkati keluarga ini agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari, karena semua yang terjadi itu karena kehendak Tuhan. Tuhan yang di surga, kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesehatan bagi kami semua. Meskipun sekarang ini kami masih dihantui dengan COVID-19, namun kami meletakkan hidup kami hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ini, terutama pemerintahan bangsa dan negara kami yang sekarang berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan wabah COVID-19 ini. Namun Tuhan memang tidak mudah. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menyelesaikan segala apa yang terjadi ini. Biarlah kami dapat melangsungkan kehidupan kami sehari-hari, karena ternyata memang dampak dari COVID-19 ini sangat luas, terutama masalah ekonomi. Kiranya Tuhan sendirilah yang akan senantiasa memberikan kami terang dan jalan yang terbaik. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara ini di dalam tangan kasih-Mu. Engkau Tuhan yang senantiasa hadir di dalam setiap usaha apa yang telah diusahakan untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Demikian juga para dokter, perawat, dan para medis, kiranya Tuhan sendirilah yang akan senantiasa menjaga. Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, dan juga yang sekarang ini saudara-saudara kami yang berdampak COVID-19, sekarang dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan sendirilah yang senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan. Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan akan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini.
Tuhan yang di surga, dalam kesempatan ini, semua yang terjadi itu hanya kami berserah dan bersyukur kepadamu, karena Engkau yang memiliki kehidupan ini. Engkau sendiri yang telah merawat kehidupan ini, Tuhan. Tuhan yang di surga, jikalau saat ini kami akan mengakhiri kebaktian kami sore hari ini, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan untuk menghantar kami dengan penyertaan-Mu dalam perjalanan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita akhiri bersama ibadah kita sore hari ini. Kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian nomor 188. Kidung 188 kita nyanyikan nanti bait yang pertama saja. Kiranya Tuhan besertamu. Kiranya Tuhan besertamu dengan berkat pertolongan, melindungimu di jalan, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu, sampai bertemu. Tuhan menyertai jalanmu, sampai bertemu, sampai bertemu. Tuhan menyertai jalanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan tidak menghakimi saudaramu dengan tidak adil, sebab damai sejahtera Kristus selalu ada padamu. Amin.